Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan ihsan hingga akhir zaman. Judul, Menghidupkan Hati yang Membatu, Cahaya Hidayah Dani. Mentadaburi Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 71-75. Pengantar kajian. Setiap manusia diberikan hati sebagai pusat rasa dan kesadaran spiritual. Namun, hati bisa menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu, jika jauh dari cahaya petunjuk. Kisah Bani Israel dalam Al-Quran bukanlah sejarah yang dibekukan, melainkan cermin untuk manusia sepanjang zaman. Allah tidak hanya mencela mereka, tetapi memberi pelajaran kepada kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ayat-ayat ini berbicara tentang kepongahan spiritual, kerasnya hati, dan kebiasaan menolak kebenaran. Allah menyingkapkan bagaimana sebagian manusia menyembunyikan kebenaran meski mengetahuinya, menolak perintah Allah meski telah melihat mukjizat, dan menutup telinga dari seruan yang menyelamatkan. Di zaman ini saat informasi begitu mudah, namun hati terasa semakin asing dari Tuhan, kisah ini menjadi sangat relevan. Mari kita tadaburi ayat demi ayat dengan hati yang jernih dan akal yang terbuka, agar kita tidak hanya membaca, tetapi merasakan dan menghidupkan kembali ruh Al-Quran dalam hidup kita. Ayat 71. Ia Musa berkata, sesungguhnya dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat, tidak ada cacatnya. Mereka berkata, sekarang engkau baru menjelaskan yang sebenarnya. Maka mereka menyembelihnya, meskipun hampir saja mereka tidak melakukannya. Ayat ini melanjutkan kisah perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi sebagai bentuk penyelesaian atas kasus pembunuhan. Namun alih-alih taat segera, mereka terus mengulur-ulur perintah dengan berbagai pertanyaan. Menurut Ustadz Adi Hidayat, dalam ceramahnya, makna di balik perintah menyembelih sapi. Kajian Tafsir Al-Baqarah tahun 2022, Bani Israel tidak segera taat karena hati mereka sudah dipenuhi keraguan dan ketidakikhlasan. Mereka bukan mencari kejelasan, tapi berusaha menghindar. Imam Syafi'i dalam menegaskan bahwa ketaatan harus segera dan penuh penghambaan, bukan mencari celah agar bisa menunda. Ulama kontemporer seperti Gus Baha juga menekankan bahwa keberkahan dalam perintah Allah itu muncul bukan dari logika kita, tetapi dari keikhlasan dalam taat. Dalam ceramah beliau di Rembang tahun 2021, Gus Baha berkata, kadang Allah memerintah sesuatu yang tampak tidak masuk akal, tapi di baliknya ada rahasia besar yang kita tidak tahu. Pelajaran bagi kita hari ini, jangan menunda kebaikan. Jangan mencari 1000 alasan untuk tidak patuh pada kebenaran. Ayat 72. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini mengungkap bahwa Bani Israel telah melakukan pembunuhan, lalu saling menyalahkan. Mereka tidak mencari keadilan, melainkan menyembunyikan kebenaran. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ini adalah bentuk munafik spiritual, di mana manusia tahu yang benar, tapi menutupinya karena kepentingan dunia. Dalam konteks masa kini, ini seperti budaya korupsi yang dibungkus seolah-olah legal. Banyak kejahatan ditutupi oleh struktur kekuasaan, padahal Allah Maha Tahu. Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqh Al-Akbar mengingatkan bahwa kejujuran adalah inti dari iman. Ayat 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan yang mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mayat itu bangkit dan menyebut nama pembunuhnya. Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya Mukjizat dan Logika tahun 2020 mengatakan bahwa ini adalah simbol bahwa kebenaran pasti akan dibuka, cepat atau lambat, meski disembunyikan sedalam apapun. Tariq Ramadan dalam In the Footsteps of the Prophet menulis bahwa mukjizat tidak hanya berlaku dalam bentuk luar biasa, tetapi juga saat hati yang mati menjadi hidup kembali oleh ilmu dan kesadaran. Ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya.
Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah air darinya. Dan ada pula yang meluncur turun karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah ayat kunci dalam tadabbur ini. Hati manusia bisa lebih keras dari batu jika terus menolak hidayah. Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, kerasnya hati adalah akibat dari banyaknya dosa yang dibiarkan terus-menerus tanpa taubat. Kiai Haji Dasat Latif dalam ceramahnya di Makassar menyatakan bahwa keras hati itu muncul saat manusia lebih mencintai dunia daripada kebenaran. Ia berkata, kalau hatimu tidak lagi tersentuh ayat Allah, maka bukan hatimu yang salah, tapi dirimu telah menjauhi cahaya Allah. Dr. Zakir Naik dalam Quran and Science mengaitkan ayat ini dengan fenomena geologis yang membuktikan keajaiban struktur batu, tetapi pesan utama adalah spiritualitas. Ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolong dari mereka telah mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya? Ayat ini adalah peringatan bahwa tidak semua orang yang memiliki akses kepada wahyu akan menerima kebenaran. Sebagian dari mereka bahkan memutarbalikkan wahyu karena kepentingan. Kiai Haji Hashim Asari dalam Adabul Alim wal Muta'alim memperingatkan bahwa ilmu tanpa iman akan menghasilkan kesesatan. Ulama besar dunia seperti Yusuf Qardawi dalam Fikih Aulawiyat menegaskan bahwa mengubah atau memanipulasi teks wahyu adalah kejahatan yang sangat besar. Bagi kita hari ini, penting sekali memahami agama bukan hanya dari kulitnya, tetapi dari ruh dan maksudnya. Jangan memotong ayat seenaknya untuk membenarkan hawa nafsu. Kesimpulan, nasihat dan doa. Dari kelima ayat ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh kedustaan. Allah menunjukkan bahwa kebekuan hati adalah bahaya terbesar dalam perjalanan iman. Ketaatan yang ditunda adalah pembangkangan. Kebenaran yang disembunyikan adalah kejahatan. Dan hati yang tidak bisa tersentuh oleh firman Allah adalah pertanda kehancuran ruhani. Mari kita jaga hati kita agar tidak menjadi seperti hati Bani Israel. Jangan menunda taat, jangan menutupi kebenaran, dan jangan abaikan panggilan Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau melembutkan batu yang mengalirkan mata air. Hidupkan jiwa kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan kami hamba-hamba yang tunduk dan taat kepadamu. Ampuni kesalahan kami, dan bimbing kami dalam jalan kebenaran. Shalawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan ihsan hingga akhir zaman.